Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Sejak tahun 2014, pada masa pemerintahan Presiden SBY, tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Setelah era Orde Baru berakhir, peringatan Hari Buruh dilakukan di berbagai kota di Indonesia dengan demonstrasi. Setiap tahun mereka menuntut peningkatan kesejahteraan hidup. Namun, sampai saat ini, nasib mereka masih mengenaskan. Dan di awal tahun 2020 ini, kaum buruh kembali mendapatkan kado pahit dari rezim dengan menyiapkan RUU Omnibus Law yang akan merevisi 51 pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Omnibus Law adalah satu undang-undang yang memuat regulasi baru untuk merevisi sekaligus beragam atau banyak undang-undang terkait. Regulasi yang akan direvisi oleh Omnibus Law inilah yang dianggap merugikan pekerja. Tak heran jika undang-undang ini menuai berbagai protes dan penolakan dari kaum buruh. Sebagai contoh, upah yang didasarkan pada jam kerja ditolak buruh karena menghilangkan kepastian pendapatan buruh setiap bulannya. Lainnya, penghapusan UMK dan UMSK. Padahal, kebijakan turunan UMR ini dianggap adalah campur tangan nyata negara untuk memberi jaminan pada buruh agar beroleh upah yang memadai untuk hidup di kota tertentu yang biaya living cost-nya relatif tinggi. Dengan penghapusan ini, negara dianggap lepas tangan dari tanggung jawab terhadap kemampuan buruh memenuhi kebutuhan hidup dengan standar layak dan menyerahkan nasib buruh pada mekanisme pasar. Sementara, kaum buruh makin tercekik dengan harga-harga memumbung tinggi akibat inflasi, bersaing dengan buruh asing di lapangan kerja yang makin sempit, pajak di semua lini, dan makin tak terjangkaunya kebutuhan rumah, pendidikan berkualitas, dan kesehatan bagi seluruh keluarganya. Meskipun sekarang pembahasan RUU ini ditunda, dan para buruh akhirnya bisa bernafas lega, namun hal tersebut hanya terjadi saat pandemi saja. Jika pandemi ini berakhir, apakah dijamin mereka masih bisa bernafas lega? Pasalnya, penundaan pembahasan RUU Omnibus Law ini hanya bersifat sementara. Artinya, setelah halangan dan rintangan usai, pembahasan RUU ini akan langsung tancap gas. Para buruh sempat meminta agar Omnibus Law yang akan datang dibuat lagi dari nol. Artinya, mereka pun diajak urun rembuk mengenai undang-undang yang akan menentukan nasib mereka ke depan. Tapi, rasanya harapan ini hanya sekedar pepesan kosong. Bagaikan pungguk merindukan bulan, mengharapkan sesuatu yang sangat kecil kemungkinan terjadinya. Karena kepentingan terhadap kapital lebih diutamakan, apalagi mereka yang sudah berinvestasi besar. Beginilah nasib kaum buruh dalam negara korporatokrasi yang dinaungi oleh sistem demokrasi kapitalis. Kesejahteraan mereka hanyalah sebuah ilusi. Berbeda dengan Islam, di mana negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu melalui mekanisme bekerja dengan cara: pertama, membuka lapangan pekerjaan dengan proyek-proyek produktif pengelolaan SDAE yang ditangani oleh negara, bukan diserahkan pada investor. Kedua, khilafah akan memastikan upah ditentukan berdasarkan manfaat kerja yang dihasilkan oleh pekerja dan dinikmati oleh pengusaha atau pemberi kerja tanpa membebani pengusaha dengan jaminan sosial, kesehatan, dan JHT atau pensiun. Ini mekanisme yang fair tanpa merugikan kedua belah pihak. Ketiga, negara menyediakan secara gratis dan berkualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk semua warga negara, baik kaum buruh atau pengusaha. Sedangkan layanan transportasi, perumahan, BBM, dan listrik tidak akan dikapitalisasi karena dikelola negara dengan prinsip riayah atau pelayanan. Keempat, negara dilarang menjadi tukang palak yang banyak memungut pajak dan retribusi di segala lini. Negara dalam Islam adalah daulah riayah, bukan daulah jibayah. Inilah
Sistemnya hari ini dibutuhkan oleh kaum buruh yang menghadirkan peran negara secara utuh untuk menjamin terpenuhinya hajat asasi rakyat, bukan hanya hadir untuk meregulasi hubungan harmonis tanpa konflik antara buruh dan pengusaha. Dalam Islam, ada dua model pengupahan, yakni upah berdasar manfaat kerja dan manfaat kehadiran orang. Pada model manfaat kerja, dimungkinkan upah dihitung berdasar jam kerja. Bila sebentar bekerja, tentu lebih sedikit upahnya dibanding yang jam kerjanya lebih lama. Tapi, buruh maupun pengusaha dalam sistem Islam tidak perlu terbebani biaya pendidikan, kesehatan, dan keamanan, karena semua ditanggung negara, yakni khilafah. Bahkan tidak ada pajak mencekik. Khilafah haram memungut pajak, kecuali dalam keadaan yang dibolehkan syariat. Hanya ada zakat untuk mereka yang memiliki harta sejumlah nisab. Juga kehidupan ekonomi relatif stabil, karena tidak ada inflasi permanen yang membuat harga barang meroket. Di dalam sistem inilah nampak keadilan penguasa, baik terhadap pekerja maupun pengusaha. Alhasil, hanya dengan sistem Islamlah kesejahteraan buruh yang sesungguhnya dapat diwujudkan, bukan hanya sekedar ilusi belaka.